Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 mengenai Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, padahal pada kenyataannya itu berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi. Langsung saja, Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat dengan BUMN. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Badan usaha ini memiliki 3 jenis, yaitu perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, dan perusahaan umum. Adapun tujuan dari BUMN yang pertama yaitu berkontribusi untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi secara nasional. Kemudian yang kedua, memberikan tambahan pendapatan atau kekayaan negara. Ketiga, guna mendapatkan keuntungan finansial. Kemudian yang keempat, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan barang dan jasa berkualitas agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Kemudian sebagai pionir berbagai kegiatan usaha, khususnya yang tidak ditekuni oleh koperasi atau pihak swasta. Dan yang terakhir, memberikan partisipasi dalam pembimbingan dan bantuan bagi masyarakat, koperasi, dan pengusaha ekonomi lemah. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis BUMN. Yang pertama yaitu perusahaan perseroan atau persero. Pengertiannya adalah, BUMN ini berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah. Adapun tujuan dari pendirian persero yaitu untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-cirinya yaitu pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Kemudian statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Adapun modalnya itu berbentuk saham. Kemudian sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contoh dari persero ini ada PT Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI, PT Kimia Farma, PT Tambang Timah, dan masih banyak lagi persero yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bentuk BUMN ini memiliki fokus untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun, karena fokus tersebut, perjan tidak mendapat pemasukan untuk menanggulangi kebutuhan operasionalnya. Oleh sebab itu, bentuk BUMN ini sudah tidak diterapkan lagi. Salah satu contoh perjan adalah PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api yang kini berubah menjadi PT KAI. Dan yang terakhir yaitu perusahaan umum atau perum. Perum dapat juga disebut sebagai evolusi dari perjan. Sebetulnya perum dan perjan tidak jauh berbeda. Hanya saja perum berorientasi pada laba atau mencari keuntungan. Ciri-ciri perum yaitu yang pertama, bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum namun juga mengejar untung. Kemudian dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Kemudian mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Modal berasal dari pemerintah yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Contoh dari perum yaitu Perum Pegadaian, Perum Jasa Tirta, Perum Damri, Perum Antara, dan masih banyak perum-perum yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.